took a walk with the palm trees as the daylight fell. Sang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai monitoring efek samping obat atau biasa dikenal dengan ESO. Nah, monitoring efek samping obat ini merupakan bagian penting dalam praktik farmasi klinik karena bertujuan untuk memastikan keamanan penggunaan obat pada pasien serta mendeteksi kemungkinan reaksi obat yang tidak diinginkan. Materi yang akan dibahas mengenai yang pertama definisi dan klasifikasi ESO, yang kedua algoritma Naranjo, yang ketiga identifikasi high risk groups, dan yang keempat formulir pelaporan, dan yang terakhir yang kelima adalah strategi mitigasi. Topik yang pertama yaitu definisi dan klasifikasi ESO. Jadi, efek samping obat atau biasa dikenal dengan ESO adalah respon berbahaya dan tidak diinginkan terhadap obat yang muncul pada dosis normal yang diberikan untuk terapi, profilaksis, ataupun diagnosis. Untuk perbedaan jenis reaksi obatnya itu dibedakan menjadi 3, yaitu side effect atau efek tambahan yang dapat diprediksi terkait dengan dosis. Yang kedua ada reaksi alergi, yaitu respon imun, di mana tidak tergantung dengan dosis. Dan yang terakhir itu ada reaksi idiosinkrasi atau reaksi abnormal, dia jarang terjadi dan juga terkait dengan faktor genetik. Efek samping obat juga dapat diklasifikasikan menggunakan klasifikasi Rollins dan Thomson. Klasifikasi ini membagi reaksi obat menjadi beberapa tipe berdasarkan mekanisme dan karakteristiknya. Yang pertama itu ada tipe A atau augmented, yaitu tipe yang terkait efek farmakologi, dosis dependen, dan juga dia dapat diprediksi. Kalau tipe yang kedua adalah tipe B atau biser yang tidak dapat diprediksi, non-dosis dan non-dosis dependen. Kalau yang ketiga itu ada C atau kronik. Karakteristiknya itu akibat penggunaan jangka panjang. Kemudian ada D yaitu delayed yang muncul setelah waktu yang lama. Kemudian ada E end of use, itu muncul setelah penghentian obat, dan terakhir itu ada tipe F atau failure yaitu kegagalan terapi. Topik yang kedua yaitu algoritma Naranjo. Nah, untuk menilai apakah suatu efek samping obat benar-benar disebabkan oleh obat, itu digunakan suatu metode yang disebut dengan algoritma Naranjo. Nah, algoritma Naranjo ini sendiri adalah metode standar untuk menilai hubungan kausal antara obat dan juga efek samping obat menggunakan 10 pertanyaan yang sistematis. Nah, dalam algoritma ini juga dikenal istilah D-challenge, yaitu pengamatan terhadap kondisi pasien setelah obat dihentikan, dan juga istilah re-challenge, yaitu pengamatan terhadap reaksi pasien ketika obat diberikan kembali. Nah, untuk skala penilaiannya, algoritma Naranjo ini menggunakan beberapa skala. Yang pertama itu jika skor 9 atau lebih, maka hubungan antara obat dan efek samping dikategorikan sebagai definite, yaitu hubungan yang sangat kuat. Kemudian jika skornya 5 sampai dengan 8 dikategorikan sebagai probable, yang berarti kemungkinan besar obatnya itu menyebabkan efek samping. Kemudian jika skornya 1 sampai 4 akan dikategorikan sebagai possible, yaitu kemungkinan obat menyebabkan efek samping. Dan yang terakhir, jika skornya 0 atau kurang, maka dikategorikan sebagai doubtful, yaitu kemungkinan kecil efek samping tersebut berkaitan dengan obat. Selanjutnya ini ada contoh kasus sederhana. Jadi ada seorang pasien 25 tahun yang mengalami luam setelah 2 hari mengonsumsi amoxicillin. Nah, konsep kejadian sesuai dengan waktu pemberian obat sehingga dia mendapatkan skor 2. Kemudian reaksinya membaik setelah obat dihentikan sehingga mendapat skor 1. Tidak ditemukan penyebab lain yang jelas sehingga dia mendapatkan skor 2. Re-challenge tidak dilakukan sehingga skornya 0. Selain itu terdapat bukti objektif berupa catatan dokter mengenai ruam yang muncul sehingga dia mendapat skor 1. Jadi dari total kasus ini akan mendapatkan skor 6 dan dia tergolong ke kategori probable. Artinya efek samping tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan amoxicillin. Nah, tindakan klinis yang dilakukan adalah menghentikan obat dan memberikan terapi suportif seperti antihistamin. Topik bahasan yang ketiga yaitu identifikasi high risk group. Beberapa kelompok pasien memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami efek samping obat, sehingga memerlukan pemantauan yang lebih ketat. Di antaranya yang pertama itu ada kelompok geriatri atau lansia, yang umumnya mengalami penurunan fungsi hati dan ginjal sehingga metabolisme obatnya itu dapat terganggu. Kelompok yang kedua itu ada pediatri atau anak-anak, di mana sistem metabolisme tubuh mereka dan ekskresi obatnya itu belum berkembang secara sempurna. Yang ketiga ada kelompok ibu hamil, yang di mana pada ibu hamil itu biasanya mengalami perubahan fisiologis seperti peningkatan volume plasma dan juga perubahan distribusi obat. Kemudian ada kelompok pasien dengan gangguan fungsi organ seperti hati dan ginjal juga berisiko mengalami penumpukan obat ataupun metabolit toksik. Yang kelima itu ada faktor genetik atau polimorfisme enzim yang dapat mempengaruhi metabolisme obat. Dan yang terakhir itu ada pasien yang memiliki riwayat reaksi obat sebelumnya juga akan lebih rentan mengalami reaksi yang sama kembali.
Topik yang keempat yaitu formulir pelaporan. Nah, pelaporan efek samping obat merupakan bagian dari kegiatan pharmacovigilance, di mana di Indonesia ini pelaporan dilakukan menggunakan formulir pelaporan efek samping obat atau dikenal dengan kartu kuning yang dikelola oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, pelaporan ini sendiri tujuannya untuk mengumpulkan dan juga mengevaluasi informasi mengenai keamanan obat setelah beredar di masyarakat, serta mendukung pemantauan keamanan obat secara nasional maupun global. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana tata cara untuk pengisian dari formulir pelaporan ini sendiri. Jadi yang pada bagian yang pertama itu ada data yang harus diisi berupa kode sumber data yang menunjukkan asal laporan seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun apotek. Kemudian ada data penderita yang meliputi nama atau inisial pasien, umur, pekerjaan, suku atau ras, berat badan, jenis kelamin, penyakit utama, serta kondisi penyerta. Lalu ada data efek samping obat seperti manifestasi atau gejala yang muncul waktu mulai kejadian, riwayat ESO sebelumnya, serta kesudahan dari efek samping tersebut. Formulir ini juga mencantumkan data obat yang digunakan sebelumnya, termaksud nama obat, keterangan tambahan, hasil pemeriksaan dari laboratorium, dan juga tanggal pemeriksaannya, dan disertai dengan tanda tangan pelapor. Lalu untuk bagian formulirnya ini diisi seperlunya saja untuk memverifikasi dan juga dia bersifat rahasia yang tidak untuk dipublikasikan. Dan yang terakhir itu terdapat data pelapor yang isinya itu ada nama pelapor, keahlian, instansi, tempat nakesnya bekerja, dan juga alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu untuk bagian terakhir dari formulir ini ada algoritma Naranjo, tapi dia tidak wajib untuk diisi. Nah, jika digunakan, skornya dari tiap jawaban itu sudah ditentukan dalam tabel ini. Jadi, skor dari setiap pertanyaan akan dihitung, kemudian dia dikategorikan sesuai dengan interpretasi resmi dari BPOM yang sudah dicantumkan juga dalam formulir ini untuk menentukan kemungkinan hubungan antara obat dan juga efek sampingnya. Topik bahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu strategi mitigasi. Nah, setelah efek samping obatnya teridentifikasi, tenaga kesehatan perlu melakukan langkah klinis yang tepat. Yang pertama itu adalah penghentian obat atau de-challenge, terutama jika efek samping yang terjadi itu cukup berat atau berbahaya. Langkah keduanya itu adalah penyesuaian ataupun penurunan dosis jika efek sampingnya masih ringan dan obat itu tetap diperlukan untuk melanjutkan terapi. Strategi atau langkah yang ketiga adalah terapi suportif atau supportive therapy, yaitu pemberian pengobatan untuk mengatasi gejala yang muncul seperti antihistamin untuk reaksi alergi ataupun antiemetik untuk mual. Jadi penanganan efek samping perlu dilakukan dengan menghentikan obat penyebab, menyesuaikan dosis jika masih diperlukan, serta memberikan terapi suportif untuk menjaga keamanan daripada pasien itu sendiri. Nah, dengan monitoring yang baik, penggunaan obat itu bisa menjadi lebih aman dan juga bisa lebih efektif bagi pasien. Ini beberapa referensi yang saya pakai untuk pembuatan materi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Just an American wedding.